Halo semua, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas gimana caranya mengubah ide cemerlang jadi sebuah aksi nyata. Kita akan fokus pada dua dokumen kunci yang super penting, kerangka acuan atau TOR, dan proposal. Pasti kita semua pernah kan ngalamin ini? Tiba-tiba aja kepikiran satu ide yang keren banget. Mungkin buat acara kampus, proyek sosial, atau bahkan buat mulai bisnis. Rasanya tuh, wah ini bakal jadi sesuatu yang besar. Tapi, nah ini dia nih biasanya masalahnya. Punya ide itu gampang, tapi ngubah ide jadi rencana yang bisa dieksekusi itu tantangannya. Sering banget kita berhenti dan bingung di tahap ini. Eits, tenang dulu. Ada kok jembatannya. Hari ini kita bakal belajar cara membangun jembatan itu dengan dua alat yang super ampuh, yang bakal mengubah caramu merencanakan dan juga mempresentasikan ide. Oke, kita mulai ya. Di bagian pertama ini, kita kenalan dulu sama dua dokumen yang jadi fondasi buat mengubah ide jadi kenyataan, TOR dan proposal. Yang pertama, ada yang namanya kerangka acuan, atau biar gampang kita sebut aja TOR. Anggap aja ini dokumen rahasia buat tim kamu. Isinya tuh semua detail teknis, operasional, pokoknya ini adalah panduan buat orang dalam. Nah, kalau TOR tadi buat orang dalam, proposal ini sebaliknya. Ini tuh wajah proyek kamu buat dunia luar. Tujuannya apa? Ya, buat meyakinkan orang lain, bisa atasan, dekan, atau sponsor untuk ngedukung ide kamu. Nah, ini dia nih, analogi paling gampangnya, biar kebayang. Coba deh bayangin, TOR itu kayak cetak biru sebuah bangunan. Detail banget, teknis, isinya instruksi buat para tukang. Sedangkan proposal itu brosur propertinya, keren, persuasif, dan didesain buat ngejual mimpi soal bangunan itu ke calon pembeli atau investor. Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam si cetak biru ini. Ngertiin TOR itu langkah paling awal biar proyek kamu nggak salah arah dari dalam. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih ribet-ribet bikin TOR? Jawabannya simple, biar kamu punya kendali penuh. Kalau panduannya jelas, semua orang di tim kan jadi satu frekuensi. Nah, dari situ, alokasi budget juga jadi lebih gampang dan akurat. Dan yang paling penting, nanti di akhir, dokumen inilah yang jadi patokan buat ngecek, proyek kita berhasil nggak ya? Jadi evaluasinya jelas. Terus, isi cetak birunya apa aja sih? Ya, kita mulai dari yang dasar dulu, kayak judul sama kenapa proyek ini penting. Terus, tujuannya harus spesifik ya, bukan cuma bikin webinar, tapi misalnya meningkatkan pemahaman 100 peserta tentang topik X. Jelasin juga batasan-batasannya, hasil apa yang mau dicapai, sampai ke detail siapa aja pesertanya dan kapan acaranya. Lengkap, biar nggak ada yang kelewat. Oke. Cetak biru internal udah beres. Sekarang waktunya kita bikin brosur yang bisa bikin orang jatuh cinta sama proyek kita. Kita pindah ke proposal, senjata kamu buat dapat kata oke dari pihak luar. Proposal ini audiensnya spesifik banget loh. Kamu nulis ini bukan buat tim kamu, tapi buat orang-orang yang pegang kunci. Entah itu kunci izin, kayak rektor atau dekan, atau kunci duit, kayak manajer sponsor. Makanya, gaya bahasanya harus bisa merayu. Strukturnya juga didesain untuk meyakinkan, mulai dari halaman judul yang kelihatan profesional, biar kesan pertamanya bagus. Terus, kamu jual ceritanya. Kenapa acara ini penting dan siapa targetnya? Jangan lupa, pamerin juga siapa aja tim hebat di baliknya. Ini buat nunjukin kalau kalian tuh bisa dipercaya. Dan tentu, rincian budget yang transparan itu wajib hukumnya buat ngebangun kepercayaan. Tiap bagiannya itu kayak amunisi buat dapat kata, "Yah!" Sip, sekarang gimana kalau kita taruh dua-duanya sebelahan, biar makin jelas bedanya di mana dan nggak ketukar lagi? Ini nih, pertanyaan paling penting dari bahasan kita hari ini. Walaupun sering disebut barengan, fungsi dan fokusnya itu beda banget. Yuk, kita pecah satu-satu. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba deh lihat bagian fokus. TOR itu ngejawab pertanyaan bagaimana caranya proyek ini jalan. Teknis banget. Kalau proposal, ngejawab mengapa proyek ini harus ada dan harus didukung. Audiensnya juga beda. TOR itu buat kita, tim internal. Proposal buat mereka, orang luar. Ini perbedaan paling fundamentalnya. Oke, sekarang kamu udah tahu bedanya TOR sama proposal. Tapi tunggu dulu, proposal itu ternyata ada macam-macam jenisnya. Yuk kita cari tahu mana yang paling pas buat kebutuhan kamu. Pertama, proposal formal. Kalau kamu mau ngajuin skripsi, minta dana penelitian ke pemerintah, atau nyari sponsor dari perusahaan gede, ini dia jagoannya. Strukturnya harus super lengkap, bahasanya baku banget, dan nggak boleh ada salah ketik sedikit pun.
Kedua, semi-formal. Nah, ini mungkin yang paling sering kita bikin nih, buat acara seminar di kampus, kegiatan BEM, atau lomba-lomba. Proposalnya tetap terstruktur, tapi lebih ringkas, dan bahasanya nggak sekaku yang formal. Yang terakhir, non-formal. Ini buat komunikasi cepet-cepetan aja di dalam tim. Misalnya kamu cuma kirim memo singkat buat ngajuin ide rapat atau ngajak bikin acara kumpul-kumpul. Yang penting pesannya sampai, nggak perlu formalitas. Dan tabel ini bisa jadi contekan praktis buat kamu. Tinggal lihat aja kebutuhannya apa, terus pilih jenis yang cocok. Mau minta dana ke pemerintah, pakai yang formal. Bikin acara UKM, semi-formal aja cukup. Cuma mau ngatur rapat tim, non-formal paling cepat dan efisien. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Terus, kenapa sih semua ini penting banget buat dipelajari? Karena ini bukan cuma soal tugas kuliah, teman-teman. Ini tuh skill dasar yang kepakai banget di dunia kerja nanti. Dan ini poin utamanya, kemampuan buat bikin rencana yang matang, itu TOR, dan kemampuan buat ngejual rencana itu ke orang lain, itu proposal, bakal bikin kamu jadi orang yang diandalkan di tempat kerja. Ini bukan cuma ngebangun kompetensi, tapi juga ngebangun rasa percaya diri kamu. Jadi, setelah kita belajar cara bikin cetak biru dan brosur yang keren, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Punya ide brilian apa nih, yang sekarang udah siap kamu ubah dari angan-angan jadi kenyataan?